Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi Don Ditan. Ya, maklum dikit dong kalau mayoritas. Kali ini dia mengatakan bahwa percaya Yesus sebagai penebus adalah ajaran Paulus dan bukan ajaran Yesus. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Tiba-tiba di perjanjian baru nggak bisa selamat kalau nggak ada darah Yesus tertumpah di atas kayu salib, kan gitu. Nah, ajaran siapa tuh? Ajaran Yesus bukan? Yang mana yang harus percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Itu ajaran Yesus bukan? Bukan ya, ajaran Paulus. Bukan. Kira-kira? Kayaknya Memang ada tulisan di Markus 10:45 bahwa Yesus akan disalibkan untuk menjadi tebusan banyak orang. Iya. Tebusan banyak orang. Berarti bukan semua orang dong. Cuman banyak orang aja. Bukan semua. Tetapi ternyata ayat itu bukan asli perkataan Yesus. Ini menurut buku ini. Satu Gospel. Itu ciptaan Markus. Markus yang bilang. Ciptaan penulis kitab Markus ya, ciptaan. Jadi itu bukan perkataan Yesus. Barusan kita mendengar pernyataan Don Ditan, yang mengatakan bahwa pernyataan Yesus dalam Markus 10 ayat 45 bukan perkataan Yesus berdasarkan buku yang ditulis oleh orang Kristen liberal, yaitu buku The Five Gospel. Yang mana buku ini selalu dipromosikan oleh Don Ditan. Bayangkan jika saya membantah Quran dengan menggunakan pernyataan cendekiawan Muslim yang liberal, apakah Don Ditan terima tidak? Contohnya pada video berikut ini. Kalau Anda lihat Quran yang ada di depan kita ini, kita yakini ini adalah kitab yang sama yang diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Nah, jangan salah, kitab yang ada Al-Quran yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Ya, belakangan sekali. Jadi kitab Quran standar yang ada di mana-mana, termasuk yang di depan kita sekarang, itu adalah produk dari komite yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri di Mesir dan terbit pertama kali tahun 1924. Menurut Don Ditan dan kebanyakan Muslim lainnya, apa yang disampaikan oleh Dr. Munim Siri adalah salah, bahwa Al-Quran tidak pernah diedit. Bilang Al-Quran itu salah cetak. Ada yang bilang kemarin, Profesor udah Islam, Profesor, gelarnya Profesor, menjelek-jelekan hati Buddha. Bilang Al-Quran itu salah cetak. Ada yang bilang kemarin, Profesor udah Islam, Profesor, gelarnya Profesor, Profesor, dia lagi ngajar itu di luar negeri, itu di Amerika, di kampus besar di Amerika. Pulang sini cuma bilang apa? Al-Quran ini yang semuanya dipegang sama umat Islam, cetakan tahun 1924. Pala lu menyan. Dari mana? Setiap tahun Al-Quran itu memang dicetak baru karena kebutuhannya banyak, tapi isinya tidak berubah. Lagi pula, jika Don Ditan percaya pada buku The Five Gospel, justru akan bertentangan dengan Al-Quran. Kenapa? Karena buku itu tidak percaya dengan kelahiran Yesus dari seorang perawan, tidak percaya mujizat yang dilakukan Yesus dan nubuatan yang diucapkan Yesus. Sementara semua hal itu dipercayai oleh Quran. Jika Don Ditan mengakui pernyataan dalam buku Yesus Seminar, artinya dia menolak Al-Quran. Jika Isa adalah Yesus, maka mujizat dan kelahiran Isa dan nubuatan Isa dalam Quran juga ditolak oleh para penulis The Five Gospel. Nah, yang bilang nanti Kristen harus percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat karena Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, kan Paulus. Iya. Ada dosa waris. Pernah dengar kan? Dosa waris. Dosa waris pernah dengar dong? Dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Menjalar kepada seluruh anak manusia. Iya. Sehingga manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, harus diselamatkan oleh Tuhan yang turun sendiri jadi Yesus. Kayak pendeta ya? Iya, kayak lagi ibadah gereja. Nah itu kan ajaran Paulus. Tadi dia juga katakan bahwa konsep penebusan oleh penyaliban Yesus adalah ajaran Paulus. Padahal kalau kita lihat Rasul Petrus juga mengatakan hal yang sama. Kita bisa baca dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita,
yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Hal yang sama juga dikatakannya dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi bohong besar jika dikatakan, pengorbanan Yesus adalah ajaran Paulus. Faktanya para murid juga menuliskan hal yang sama, bahkan Yesus juga mengatakannya. Iya. Yesus sendiri di Matius 18 ayat 3 kalau nggak salah. Coba baca. Matius 18 ayat 3 coba. Lalu aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuh, masuk kerajaan surga. Kalau tidak apa? Tidak menjadi seperti anak kecil ini. Sebelumnya apa tadi? Ada kata-kata apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat. Nah, jika kamu tidak bertobat Oh iya. dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalimatnya begitu. Berarti Yesus perlu nggak mati di atas kayu salib? Nggak perlu. Cukup bertobat kan? Iya. Terus Kita barusan dengar Don Ditan mengutip Matius 18 ayat 3. Di mana Yesus katakan untuk bertobat menjadi seperti anak kecil. Menurut Don Ditan, Yesus tidak perlu disalib, cukup bertobat saja. Don Ditan lupa bahwa waktu Yesus hidup, dia tunduk pada hukum Taurat. Artinya, kalau dia suruh orang bertobat, tentunya para pendengarnya sudah tahu bagaimana caranya sesuai dengan hukum Taurat. Bertobat di sini bukan saja hanya mengikuti ritual korban, tapi harus berhenti berbuat dosa. Sama halnya dengan orang Kristen, bukan berarti percaya Yesus bebas berbuat dosa. Orang Kristen harus berhenti berbuat dosa. Tapi pertanyaannya kira-kira, ini kira-kira doang nih, cuma mereka-reka doang. Hitler kira-kira masuk surga nggak? Hitler. Tahu Hitler kan? Wah, Kira-kira masuk surga, masuk neraka gitu. Kira-kira gitu. kalau ngelihat pemerintahan ini. Nah, ya, surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, kalau nggak salah nomor 1 tahun 79, itu yang melarang ya, orang untuk merayu, intimidasi atau mengajak orang yang sudah beragama, mengajak orang yang sudah beragama. Kalau orang yang belum beragama boleh-boleh saja, tapi kalau yang sudah beragama itu dilarang. 346 menit kemudian. Ya, setelah ini kan sudah menjadi Muslim, kita dakwah sama-sama. Insya Allah. Kita ajak kita Itu PR kita buat ajak saya. ya siapa saja yang mendengar dakwah kita, baik itu yang Muslim maupun yang non Muslim, untuk kembali ke Islam. Itu aja sebenarnya sih. Flashback. Mengajak orang yang sudah beragama. Kalau orang yang belum beragama boleh-boleh saja, tapi kalau yang sudah beragama itu dilarang. Memang mualaf ini nakal gitu loh.